Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama aku Nurhidayati C. Sarina. Nah, dalam 7 menit ke depan aku bakalan ngasih nih sedikit informasi ke teman-teman semua tentang ada apa aja sih di dalam komunikasi massa. Ada yang tahu belum? Nah, kalau kalian ingin tahu, ikuti aku ya. Check it out. Kali ini informasi yang akan aku berikan kepada teman-teman semua bersumber pada buku Komunikasi dan Hubungan Masyarakat yang dikarang oleh Paul W. Wijaja dan diterbitkan oleh Trineka Cipta. Nah, lebih tepatnya aku mengambil sumber pada halaman 19 sampai 27. Komunikasi massa atau mass communication adalah suatu proses penyampaian sebuah informasi atau gagasan kepada khalayak yang dimana menggunakan media cetak, elektronik, maupun media online. Adapun contoh dari komunikasi massa atau media massa yaitu kita membuat atau menyampaikan sebuah informasi melalui siaran radio, televisi, dan lain sebagainya, di mana pesannya dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat dengan mudah. Nah, selain itu, komunikasi massa sendiri adalah komunikasi yang sangat efisien karena dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat di mana mereka berada. Contohnya, ketika kita membuat suatu berita melalui media online atau sosial media yang sekarang lagi booming, contohnya seperti melalui Instagram. Nah, semua orang dapat mengakses informasi tersebut dengan sangat mudah, hanya membutuhkan handphone dan data paketan saja. Kita sudah dapat atau sudah bisa mengetahui segala informasi yang ada saat ini. Adapun 4 karakteristik dalam komunikasi massa. Yang pertama, bersifat serempak, yang kedua bersifat umum, yang ketiga komunikan secara heterogen, dan yang keempat berlangsung satu arah. Yang pertama, bersifat simultan atau serempak, yaitu yang dimana walaupun komunikan berada pada jarak jauh satu sama lain secara terpisah, tetapi media massa mampu membina keserempakan kontak dengan komunikan dalam penyampaian pesannya. Yang kedua yaitu bersifat umum, yang dimana suatu informasinya tidak ditujukan hanya kepada suatu kelompok atau golongan, namun ditujukan semua khalayak masyarakat. Yang ketiga yaitu komunikannya bersifat heterogen, yang dimana komunikasi massa menyampaikan pesan secara langsung atau umum kepada seluruh masyarakat tanpa melihat ras, suku, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu bersifat satu arah, yang dimana komunikator dan komunikan tidak saling bertemu atau bertatap muka secara langsung ketika sedang menyampaikan informasi. Lalu komunikan sendiri tidak dapat melihat secara langsung reaksi dari komunikator yang mendengarkan informasi yang telah disampaikan. Adapun elemen di dalam komunikasi massa, yang pertama yaitu adanya komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Lalu pesan adalah isi atau sumber yang disampaikan. Ketiga ada media, yaitu alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan tersebut. Adanya feedback, yaitu umpan balik dari komunikator dan komunikan. Nah, selanjutnya nih, ada beberapa hambatan di dalam suatu komunikasi yang pastinya. Nah, yang pertama adanya kebisingan, yaitu yang lebih sering dikenal dengan kita berisik ya teman-teman. Nah, ketika kita melakukan atau menyampaikan sebuah informasi, lalu keadaan lingkungan atau sekitar kita tidak mendukung. Contohnya ketika kita dalam menyampaikan sebuah informasi di suatu tempat, tiba-tiba ada suara motor brum-brum lewat, atau mungkin tiba-tiba ada suara telepon genggam yang sedang berdering, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat mempengaruhi ketika kita sedang menyampaikan sebuah informasi. Nah, yang kedua yaitu psikologis komunikan. Ketika kita sedang menyampaikan suatu informasi, hendaknya kita memiliki mood yang baik terlebih dahulu. Kadang-kadangnya kita kan nggak tahu atau nggak terasa, tiba-tiba mungkin ada suatu problem ketika kita sedang membawakan suatu informasi, tiba-tiba mood kita kurang baik. Nah, kita harus dapat profesional dalam mengatur mood kita agar informasi yang dapat kita sampaikan bisa tersampaikan secara baik.
Nah, yang ketiga ada bahasa, yang dimana biasanya ketika kita sedang menyampaikan sebuah informasi nih, bahasa yang kita sampaikan atau yang kita ucapkan harus sopan, santun, dan jelas, dan agar bahasa atau suatu informasi yang kita sampaikan kepada halayak dapat diterima oleh baik, seperti itu. Ketika kita menyampaikan informasi atau sebuah gagasan dengan bahasa yang kurang tepat, maka disitulah terjadinya suatu hambatan, karena orang yang sedang mendengarkan informasi yang kita sampaikan kurang mengerti dengan bahasa yang kita sampaikan. Yang keempat yaitu keterampilan komunikator dalam menyampaikan suatu pesan. Biasanya terjadi hambatan karena komunikator ini kurang terampil dalam menyampaikan suatu pesan. Jika kita menyampaikan suatu pesan atau suatu informasi dengan bahasa gaya yang flat atau datar, maka orang yang mendengarkan informasi kita kurang tertarik gitu dalam mendengarkan informasi yang kita sampaikan. Jika kita dapat mengolah kata-kata dengan terampil dan menggunakan bahasa atau cara yang unik atau dapat membuat pendengar ini mau gitu, kayak kepo gitu untuk dengerin suatu informasi yang kita sampaikan. Misalnya seperti ini, halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Apakah kalian mau nih dengerin cerita aku? Yang pastinya kalian gak akan nyesel dong. Nah, pasti di situ timbullah muncul rasa ingin tahu orang yang ingin mendengarkan suatu informasi yang kita akan berikan. Namun ketika kita menggunakan bahasa atau kita kurang terampil dalam membawakan suatu informasi, maka pendengar akan malas atau kurang tertarik dengan mendengarkan informasi yang sedang atau akan kita sampaikan, seperti itu. Makanya keterampilan juga perlu di dalam suatu komunikasi. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu isi pesan yang berlebihan, yang dimana isi pesan di sini dibawakan atau dibicarakan secara berlebihan atau hiperbola ya teman-teman biasanya. Karena kita tahu sendiri kan ada kata-kata yang berbicara segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik adanya. Nah, contohnya seperti ini, mungkin ada seseorang yang jatuh karena terserempet motor misalnya. Dia hanya luka kecil, namun kita membawakan informasinya secara lebay, alay atau berlebihan dengan dikabarkan seorang warga terserempet motor lalu ia terjungkal-jungkal di jalan, padahal berita aslinya tidak seperti itu, namun kita membawakannya secara berlebihan. Nah, itu menjadi sebuah hambatan juga di dalam sebuah komunikasi seperti itu. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah informasi, hendaknya menggunakan atau menyampaikannya dengan apa adanya dan tidak melebih-lebihkan. Nah, teman-teman, gimana nih? Semoga informasi yang aku sampaikan tadi bermanfaat ya. Nah, buat teman-teman yang ingin mengetahui informasi-informasi lainnya, tunggu video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.